Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Gesi Febiola dengan NPM 247541107. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi biaya kelapa sawit. Berdasarkan PSAK 241, materi ini membahas bagaimana sih perlakuan akuntansi pada industri kelapa sawit, mulai dari fase tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan, proses panen hingga pengolahan di pabrik. Tujuan dari pembahasan ini yaitu agar kita memahami bagaimana biaya dicatat, diukur, dan dilaporkan secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Slide kedua yaitu siklus hidup dan aliran biaya. Slide ini menjelaskan bagaimana sih siklus hidup tanaman kelapa sawit sekaligus aliran biayanya dalam perspektif akuntansi. Tahap pertama adalah fase TBM, tanaman belum menghasilkan. Pada tahap ini, tanaman masih dalam proses pertumbuhan dan belum menghasilkan buah. Biaya yang timbul, seperti pembukaan lahan, penanaman, dan perawatan awal akan dikapitalisasi, artinya dicatat sebagai aset karena memberikan manfaat di masa depan. Tahap kedua adalah fase TM, tanaman menghasilkan. Pada tahap ini, tanaman sudah menghasilkan buah, sehingga fokusnya adalah pemeliharaan dan produksi. Biaya yang timbul pada fase ini tidak lagi dikapitalisasi, melainkan dicatat sebagai beban operasional atau OPEX. Tahap ketiga adalah panen TBS, tanaman buah segar. Pada saat panen, hasil produksi diakui menggunakan metode nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, sesuai PSAK 241. Tahap keempat adalah pengolahan di PKS, pabrik kelapa sawit. Pada tahap ini, TBS diolah menjadi produk seperti CPO dan kernel, dan biaya produksi akan dialokasikan ke masing-masing produk. Slide ketiga yaitu kriteria TBM. KTM, slide ini menjelaskan kapan sih tanaman dikategorikan berubah dari TBM menjadi TM. Perubahan ini ditentukan oleh beberapa indikator, yaitu yang pertama usia tanaman, biasanya sekitar 30-36 bulan setelah tanaman ketersediaan buah, yaitu minimal 50% tanaman sudah mulai berbuah. Keteraturan panen, artinya panen sudah dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa perubahan ini hanya berdasarkan umur, tetapi berdasarkan kemampuan tanaman untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Ketika semua kriteria ini terpenuhi, maka tanaman dianggap telah menghasilkan dan masuk ke fase TM. Slide keempat yaitu reklasifikasi aset. Pada saat tanaman berubah dari TBM ke TM, maka dilakukan proses reklasifikasi aset. Seluruh biaya yang sebelumnya dikapitalisasi sebagai TBM akan dipindahkan menjadi aset tetap tanaman menghasilkan. Contohnya yaitu seperti jika nilai TBM sebesar 5 miliar, maka akan dibuat jurnal debit tanaman menghasilkan TM Rp 5 miliar, kreditnya yaitu tanaman belum menghasilkan TBM Rp 5 miliar. Setelah reklasifikasi, yaitu tanaman mulai disusutkan perlakuannya, mengikuti PSAK 16 tentang aset tetap dan mulai menghasilkan pendapatan. Ini menandai perubahan besar dalam perlakuan akuntansi. Slide kelima yaitu perbandingan TBM vs TM. Pada slide ini ditampilkan perbedaan antara TBM dan TM. Pada fase TBM, fokus pada pertumbuhan dan persiapan lahan, biaya dikapitalisasi, tidak dilakukan penyusutan, diukur berdasarkan biaya perolehan. Sedangkan pada fase TM, fokus pada produksi, biaya dicatat sebagai beban, sudah dilakukan penyusutan dan diperlakukan sebagai aset tetap. Perbedaan ini penting karena akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Slide ke-6 yaitu beban pemeliharaan TM. Pada fase TM, biaya yang timbul merupakan beban operasional. Contohnya yaitu seperti pemupukan untuk menjaga kesuburan tanaman, pengendalian hama menggunakan pestisida atau fungisida, pemangkasan pelepah untuk menjaga kesehatan tanaman, biaya panen termasuk gaji pemanen dan biaya transportasi. Semua biaya ini langsung dibebankan ke laporan laba rugi pada periode berjalan, sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan. Slide ke-7 yaitu penyusutan aset biologis.
Setelah direklasifikasi menjadi TM, tanaman akan disusutkan selama masa manfaat ekonomisnya, yaitu sekitar 20 hingga 25 tahun. Penyusutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu varietas atau jenis tanaman, kondisi tanah, dan iklim, teknik perawatan, teknologi yang digunakan, risiko eksternal seperti hama atau bencana. Selain itu, jika dilakukan replanting atau penanaman ulang, maka biaya tidak dianggap sebagai beban tetapi dikapitalisasi kembali sebagai TBM baru. Set ke-8 yaitu metode penyusutan. Terdapat dua metode penyusutan yang umum digunakan, yaitu pertama metode garis lurus, di mana beban penyusutan sama setiap periode. Metode ini sederhana dan mudah digunakan. Kedua, metode unit produksi, di mana beban penyusutan dihitung berdasarkan jumlah produksi aktual. Metode unit produksi dianggap lebih relevan untuk industri kelapa sawit karena mencerminkan tingkat pemanfaatan aset berdasarkan hasil panen yang sebenarnya. Slide kelima yaitu panen dan pengakuan TBS. Pada saat panen, hasil TBS diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Contohnya yaitu jika harga pasar 900.000 per ton dan biaya angkut 50.000, maka TBS adalah 850.000 per ton. Nilai ini digunakan sebagai dasar untuk mencatat persediaan dan menentukan laba atau rugi dari perubahan nilai aset biologis. Slide ke-10 yaitu biaya produksi PKS. Dalam proses pengolahan di PKS terdapat 3 komponen biaya utama, yaitu yang pertama bahan baku, yaitu TBS tenaga kerja langsung, seperti operator mesin, biaya overhead pabrik, seperti listrik dan perawatan. Semua biaya ini dikumpulkan sebagai biaya produksi sebelum dialokasikan ke produk akhir. Slide ke-11 yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik meliputi energi seperti listrik dan air, biaya perawatan mesin, bahan bakar untuk operasional, dan biaya tetap seperti gaji pengawas. Karena tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu, biaya ini harus dialokasikan secara sistematis. Slide ke-12 yaitu titik pisah, split off point. Pada titik pisah, produk hasil pengolahan dipisahkan menjadi CPO, kernel, karena berasal dari proses yang sama, maka biaya produksi harus dibagi ke kedua produk tersebut. Step by step menghitung alokasi biaya bersama. Tujuannya yaitu menjelaskan metode pengalokasian total biaya produksi ke masing-masing produk, CPO dan kernel. Berdasarkan nilai jual masing-masing, metode nilai pasar relatif, estimasi nilai jual. Step 1 langkah pertama adalah menghitung potensi pendapatan dari setiap produk. Kita mengalihkan volume produksi dengan harga pasar. CPO 400 ton dikali 10 juta yaitu 4 miliar. Kernel 90 ton dikali 6 juta yaitu 540 juta. Total nilai jual gabungan yaitu 4,54 miliar. Poin kedua yaitu menentukan proporsi ekonomi. Karena biaya produksi 1,93 miliar dikeluarkan secara bersamaan, kita harus membaginya secara adil. Berdasarkan kontribusi nilai jualnya, CPO menyumbang 88,1% dari total nilai jual. Kernel menyumbang 11,9% dari total nilai jual. Poin ketiga yaitu alokasi biaya produksi. Persentase di atas kemudian dikalikan ke total biaya produksi sebesar 1,93 miliar untuk menentukan harga pokok produksi masing-masing. HPP CPE yaitu 1,700 miliar. HPP kernel yaitu 229,559 juta. Slide terakhir, hasil akhir dan integrasi ke laporan keuangan. Tujuannya yaitu menjelaskan bagaimana sih hasil perhitungan alokasi tersebut dicatat secara resmi dalam sistem akuntansi perusahaan. Proses perpindahan aset. Secara operasional, biaya yang terkumpul di bagian produksi barang dalam proses harus dipindahkan ke gudang sebagai persediaan produk jadi setelah proses pengolahan selesai. Pencatatan dalam akuntansi yaitu debit persediaan produk jadi CPO dan kernel bertambah di neraca. Kreditnya yaitu barang dalam proses berkurang karena produk sudah selesai diproses. Total nilai yang dikreditkan harus sama dengan total alokasi yaitu 1,93 miliar.